apalagi Tuhan digantung. Gak mungkin. Ternyata ada kesamaan tuh kalau dia mau belajar tentang kitab suci secara utuh menyeluruh, baik Tripitaka, Wedanya, yang Buddha, Hindu, bahkan yang Bible-nya, bahkan Al-Qur'annya baca secara utuh. Gak boleh. Maka di situ akan menemukan sejati kebenaran, bukan pembenaran. Makanya satu-satunya kitab agama yang tadi kita sudah sebutkan, ada Excel di sini. Setelah dibaca hanya Al-Quran yang perintahnya untuk mikir supaya dapat Islam, maka syarat utama untuk bisa orang masuk Islam bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan kitab suci, tapi syarat utama untuk mendapatkan kebenaran dan Islam adalah akal ini berfungsi dengan baik dan benar. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 179, wa a'udzubillahi bismillah, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di situ masalahnya. Manusia itu dikasih panca indera, hati nurani untuk semua mencari yang namanya kebenaran, bukan pembenaran. Makanya kenapa kalau di dalam Islam itu yang namanya minum-minuman khamar, ya, minuman yang memabukkan itu diharamkan. Bahkan disebut dengan ummul jaraim, ibunya daripada seluruh tindakan kriminal. Kenapa? Karena khamar itu ngilangin akal. Khamar itu ngilangin akal. Kalau hilang akal semuanya jadi salah. Karena orang nggak bisa beriman. Karena nggak pakai akal. Dan kalau ada orang bertanya, Hanafi, berarti kalau orang nggak sholat boleh nggak? Boleh. Untuk siapa? Untuk orang yang nggak punya akal. Boleh dia nggak sembahyang. Orang nggak ada akalnya. Gitu loh. Boleh dia nggak beragama. Orang dia nggak ada akalnya. Karena itu pakai akal. Itu Bang Adi. Silahkan Bang Adi kalau mau mendiskusikan tentang konsep ketuhanan dengan by data secara akalnya masuk, secara logika masuk, dan juga secara datanya ada. Saya sudah sebutkan data-data di Bible, Weda, Buddha, Hindu, bahkan posisi di Al-Quran. Kalau mau belajar tentang lintas agama dengan secara akademisi, ada di situ. Pertanyaannya nanti perbedaannya kita akan bahas. Mungkinkah sesuatu yang sesuatu yang maha jadi berubah jadi tidak maha? Dia maha terus berubah jadi tidak maha, berarti udah hilang kemahaannya karena nggak maha lagi. Kan itu secara logika. Apakah mungkin Tuhan jadi berubah jadi bukan Tuhan? Itu logika namanya. Maka banyak teks-teks palsu yang menyalahgunakan, ya, yang tidak otentik, menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaannya. Di mana? Di Bible banyak. Misalnya, sangat aneh membaca bahwa di Bible itu bahwa Tuhan itu sebagai makhluk yang sedang tidur. Bunyinya, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Sejak kapan Tuhan itu ikut sama di tempatnya Komal Aji dia begadang dia ngantuk? Gak mungkin secara logika. Kalau ada Tuhan tidur, anak kita pun nanya, oh ya Tuhan lagi tidur, adalah kita mau bikin dosa orang Tuhan nggak tahu. Itu secara logika terbantahkan tuh. Ini dengan data saya bicara. Ya. Bahkan di Mazmurnya 78:65-nya mengatakan, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Sejak kapan Tuhan ada di lapok tua dia mabuk? Terbantahkan lagi. Kenapa kok di ayat-ayat ini kok bertentangan? Katanya Esa, kok jadi nggak Esa? Katanya kuasa, kok jadi nggak kuasa? Ya. Lalu lagi nanti ada di Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Apa dikatakan? Maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Maka berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Sejak kapan Tuhan jadi baperan? Terbantahkan tuh semuanya. Hah? Dan ini yang kalau kita ini disekolahkan sama ayah ibu kita untuk pinter membaca dan menulis untuk mencari tahu kebenaran bukan pembenaran. Harusnya kitab suci itu adalah dari firman Tuhan. Jangan sampai ada pertentangan di dalamnya. Kalau ada pertentangan, gugur konsep-konsep itu semua. Maka kita carilah kitab suci yang di situ ada penjelasan dan tidak bertentangan.
Cari. Begitu caranya abangku kalau secara akademisi. Tapi kalau mau ngobrolnya di pinggir, maaf, di tempat-tempat tukang beca, yang ngomong tanpa data ya maaf. Silahkan dengan teman-teman yang lain. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Kayak gitu Bang Adi. Lanjut Bang Adi kalau mau ini. Iya Bang, terima kasih atas narasinya atau penjelasan yang Abang telah sampaikan ya kan. Saya setuju dengan pendapat yang Abang sampaikan, bahwasannya setiap agama itu meyakini Tuhannya menurut kitab-kitab suci yang mereka miliki. Karena dalam kitab-kitab suci mereka mengajarkan tentang bagaimana mereka mengenal Tuhan menurut apa yang mereka percayai berdasarkan kitab suci dan agama mereka. Saya juga setuju bahwa ada banyak agama di dunia ini dan agama-agama itu memiliki perbedaan dan juga memiliki kesamaan. Perbedaannya itu di dalam kitab-kitab suci dijelaskan, dan saya tidak mau menyebutkannya di sini. Saya ingin menyebutkan bahwasannya di dalam kitab-kitab suci itu ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Kesamaannya bahwasannya kitab-kitab suci itu adalah mengajarkan hal-hal yang baik bagi pemeluk agama yang didasari pada kitab suci masing-masing agama. Supaya apa? Supaya kehidupan di dunia ini menjadi tentram, menjadi adem, menjadi damai, menjadi penuh dengan keriangan, penuh dengan kegembiraan, ya kan? Penuh dengan kerjasama, penuh dengan saling memperhatikan, penuh dengan saling tolong-menolong, walaupun beda keyakinan di dalam setiap individu manusia itu. Tapi memang manusia ini kan punya keterbatasan. Kadang ada yang bisa memahaminya dengan baik, kadang ada yang memahaminya dengan setengah baik, kadang ada juga yang memahaminya kurang baik. Jadi ada level-level pemahaman dalam setiap individu-individu yang menganut agama-agama yang ada di dunia ini. Dan biasanya orang-orang yang menganut pemahaman agama yang kurang baik atau setengah baik itu biasanya cara pandangnya sedikit kita lihat agak-agak salah gitu kan, agak-agak menghakimi, agak-agak kurang tepat menurut teori-teori moral, teori-teori etika yang dikemukakan oleh setiap kitab-kitab suci itu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan, tapi juga ada kesamaan-kesamaan. Kadang dalam mewujudkan kesamaan-kesamaan ini yang agak sulit karena udah dilatar belakangi keyakinan, udah dilatar belakangi kaidah, udah dilatar belakangi doktrin-doktrin. Disinilah ya saya berharap kita yang di sini tetap berpikiran berdasarkan teori-teori keilmuan agama supaya kita bisa saling berdiskusi dengan baik. Jadi izin saya potong Bang Adi. Iya Bang. Tadi kan ngomong dari awal saya catat tuh kebaikan tuh sampai berapa kali disebutkan. Kebaikan.
dasar kebaikan menurut Bang Adi itu apa sih? Iya kan, kalau kalau kita hidup di dunia ini kan ada dua, Bang, Iya, dasar kebaikan. dasar-dasarnya kebaikan itu apa? Iya, itulah yang saya ingin sampaikan kan, dasar kebaikan itu pertama kita merujuk kepada kitab-kitab suci Ya, apa di yang kitab sucinya Bang Adi, apa namanya, kebaikan itu apa? Yang paling utama itu apa? kalau kita melakukan hukum Taurat itu kita disebut orang baik, Bang. Hah? Ya, Kalau apa itu? kita Apa? misalnya dalam hukum Taurat kan dituliskan jangan mencuri, jangan membunuh, ya kan, jangan mengingini milik sesamamu. Enggak gitu, Abang. Gini nih, saya enggak menyalahkan ya. Kalau nanti mau pakai data, maka di situ nanti ada datanya di Markus 12:29. Hukum yang terutama tentang kebaikan itu adalah bahwa Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa, melakukan segala sesuatunya karena dia percaya adanya Tuhan. Jadi ketika dia melakukan apapun sampai gertek hati yang paling dalam, jangan main-main. Tuhan tuh Maha tahu. Maka itu kebaikan. Karena kalau nanti narasinya kebaikan itu menurut subjektif menurut masing-masing. Kalau kita kumpul sama lingkungan pencuri, menurut para pencuri kebaikan pencuri itu baik. Kalau kita kumpul sama orang yang gerombolannya tukang penzina, berzina itu baik. Kalau kita kumpul sama seorang garong, ya, di kampung garong gitu kan, maka kalau menggarong itu baik menurut dia. Maka kalimat definisinya itu diperbaiki kalau menurut kitab suci. Nah, baik menurut daripada kitab suci, kebaikan itu kalau di dalam secara umum itu adalah keimanan kepada Tuhan, kepada Allah, hingga melakukannya berlandaskan karena Allah, bukan karena berharap tepuk tangan manusia, bukan karena berharap pujian manusia, dan bukan hanya saja tidak, jangan sampai menyakiti perasaan tingkah laku manusia, tapi juga dia melakukannya karena berharap pandangan dari Sang Pencipta. Itu kebaikan secara objektif. Karena kalau nanti kebaikan, menurut saya baik itu ya saya harus mencuri karena saya lapar. Karena kalau saya nggak mencuri saya mati. Menurut dia mencuri itu jadi kebaikan. Kenapa? Kalau nggak mencuri saya akan binasa. Baik menurut dia. Begitu cara ranahnya berbicara. Karena kalau nanti masalah baik secara subjektif ya, kalau kata orang Buddha, Hindu, kata mereka baik. Ya, kata seorang yang maaf gitu loh, karena perampok dia baik, kata perampok. Ya gimana, Bang Adi silakan. Iya, makanya saya tadi bilang, ya, oke Bang, terima kasih. Makanya saya tadi bilang, saya mulai dari kitab suci Bang, supaya jangan kita melebar kepada hal-hal yang kurang etis, kurang yang tidak benar, ya kan. Kalau kita melangkah dan berawal dari kitab suci kan nggak mungkin kitab suci mengajarkan mencuri itu adalah kebaikan, merampok itu adalah kebaikan, menipu itu adalah kebaikan, nggak gitu. Makanya saya tadi berawal dan berlandaskan berdasarkan kitab suci. Hal yang baik itu bisa kita temukan, kita dapatkan, kan itu dia Bang. Seperti yang Abang sampaikan tadi ya. Bang Adi, jaringannya bagus nggak Bang? Ya kan? Agak kurang bagus Bang Adi. Agak kurang bagus. Ji, gue ketiduran tadi di sini Ji. Iya lah, udah aku turunin lah. Belum ada rungkat aku. Itu suara Bang Adi, belum ada rungkat. Bang Adi suaranya kurang jelas Bang, putus. Jaringannya. Iya. Bentar. Iya. Jaringannya memang jadi. Terus apa kesimpulan yang akun baru itu? Mualaf dia? Bang Bro, itu Bang, aduh udahlah. Hampir aja kita crash sama orang Kristen Bang. Dia nggak Kristen tapi Muslim. Yang mana? Yang akun baru lah. Itu Islam. Iya, astaga. Botol. Makanya naik dua Kristen mengatakan dia itu papa.
Bahaya orang kayak gitu tuh. Ya tujuan kita kan cuma ngasih tahu dia ini aja. Kalau kita bilang dia Kristen apa segala macam, tapi dia mau aku diri Kristen. Turunin lah. Dia nyimak udah aku panjang betul soalnya pertanyaannya. Ustadz Hanafi ini tidur atau gimana? Ada. Ustaz, Itu kita sampai subuh kan kita mau sholat subuh itu. Subuh kita sholat dulu kita ada turun dulu. orang kakak aku dua sama Ustaz Napi, yang lain pada tidur, Bang Takut tidur, Aku Bang Iqbal tidur. Jadi Ustadz Hanafi ngeladirin terus tuh. Kami sampai sahur gitu. Ya, tapi alhamdulillah mendingan dia syahadat sendiri. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasul. Karena kan dia dari awalnya narasinya kan bahwa dia nggak percaya Allah, dia nggak percaya Quran, tapi dia lagi belajar Al-Quran. Akan itu secara kaulinya sudah kafir kan? Betul. Ya minimal ketika diskusi dia akhirnya entahlah itu kan Allah yang memberikan hidayah. Oh iya, ya udah bang. Kalau abang, walaupun abang saya nggak peduli abang mau Kristen, Protestan atau Kristen Katolik atau Buddha atau Hindu atau ya abang ateis, agnostik tidak peduli karena abang narasinya adalah abang bukan Muslim. Berarti kalau bukan Muslim kan kafir. Ya, betul. Itu aja. Ya Bang Bro Admin, selamat siang Bang. Astagfirullah. Ada Bang Bro Admin, Bang Here, ini kemana suaranya? Ada nggak lagi orangnya? Ada bang, masih dengerin. Bang Adi, ada aman Bang Adi? Itu jaringan abang? Iya. Dicoba, Bang, dicoba. Gimana? Ada agak mendingan lah. Udah agak mendingan, tadi putus-putus. Pakai wifi Iya, Bang. karena saya di daerah pegunungan, jadi Oh gini aja plus 90 3 kali bang. Plus 90 bang, klik di bawah, abang ketik di bawah plus 90. Mudah-mudahan terbantukan. Itu katanya grup-grup Argo itu kali bisa membantu. Plus 90 atau plus 999 3 kali. Itu bisa menguatkan sinyal. Coba deh Bang Adi, dites deh. Plus 90 3 kali. Nah, atau kalau masih putus-putus 9-nya 3 kali, plus 999. Mantap dah. Itu banyak, itu kebanyakan 3. Enggak, udah bagus suaranya tuh. Iya. Kalau emang nggak bisa juga plus 90 sama plus 999 teman-teman masih ngelek, maka plus 9 juta ke counter, insya Allah baik itu. Langsung ayo. Itu kacau kali ya. Rupanya gue bikin teman-teman yang dari 400 orang terhipnotis mudah ya teman-teman. Jago juga gue ini Abu Hadid. Gue bikin orang-orang apa ya bahasanya tuh bikin terlena. Oh, udah ngetik 99 plus 99 plus. Terus gue bilang nah terakhir emang nggak bisa juga plus 9 juta ke counter, aman sudah. Untung nggak, dalam hati yang lainnya, untung gue nggak ngetik. Oh tanya, itu sumbernya dari mana kok bisa kayak gitu? Untung tadi nggak ada sesuatu. Baru mau tanya aku. Tuh man, untung tadi gue nggak ngetik. Sorry, guyon penting teman-teman. Karena utang banyak, makhluk terkuat di muka bumi ada di rumah lagi cerewet banget karena buka puasa lagi kurang, THR masih lama, terus kita bisa bercanda itu mahal teman-teman, kasbon juga nggak lunas. Ya ada Edis sih di bawah, ada Edis di jambak di. Mana Edis? Aduh, ayo Bang Adi, kita ngobrol lagi santai Bang Edi, enggak apa-apa. Mana ada Edis di bawah itu? Itu loh. Iya. Edis TV 2 berarti. Ada. Nomor 46 nih siapa? THR lah, THR. Nggak tahu kan? Ih, THR lama lagi ya sih, Allah. Ya Bang sahabat, itu Bang Adi. Bang Bro Admin tuh, Bang Bro. Assalamualaikum. Bang Bro. Bang Bro ini apa tamu? Sahabat selalu. Kristen dia tapi enak.
Iya bang Otak. bro. Tapi enak orangnya nih yang naik enak-enak. Tadi waktunya yang naik enak-enak. Teman-teman Kristennya yang enak. Aku apresiasi. Di malam ya Ustaz ya. Di malam. Iya. Bagus-bagus Kristennya. Selamat siang, Bang. Siang. Waalaikumsalam. Makan siang. Gimana bro? Udah makan siang? Sebentar lagi. Lagi pada puasa ya. Sorry. Pertanyaanmu lu bang menang-menang kok nggak puasa juga bang Bal. Ya Allah mati. Aku kan cuma menjawab pertanyaan. Ini aku puasa di Haji. Kok puasa? Alhamdulillah ada puasa ya. Alhamdulillah. Kemarin aja nggak puasa. Yo, artinya udah nggak pening lagi nih. Aman insyaallah. Pantesan suaranya biasanya tuh, waduh, mulut geger kalau ketawa. Nampak ya perbedaannya ya. Si Teku tidur paling ini ya. Oh iya tidur dia, orang udah tidur juga. Gayanya siap sahur tidur, siap sahur subuh. Ditinggal sama Ustaz ini. Aku ngantuk Ustaz dengar Hanafi. Ustaz. Aku gini loh. Aku kayak tenang, ngantuk betul dengan Ustaz Hanafi menjelaskan sama si akun baru itu kan. Heeh. Dalam hatiku ini pasti malam ini sudah malam ini. Sudah, aku diam aja. Aku simak lah sampai aku ketiduran. Ujung-ujungnya penipu juga, Islam juga dia. Tapi betul juga kata Ustaz Hanafi, dia menyatakan dirinya sendiri kafir sebenarnya. Kristen kalau punya akal pasti mualaf, iyalah. Syarat jadi oten tuh nggak ada akal. Jadi semikan RK sama botol nggak ada oten. Itu dia, makanya kan kalau seumpama di sini, taruhlah nih ada 9, yang satu kan kosong. Coba deh naikin yang namanya binatang yang suka sama pisang tuh. Tahu nggak binatang yang suka sama pisang tuh apa? Otan, itu otan. Nyemot gitu, nyemot lah bahasanya, nyemot. Naikin tuh nyemot, edukasi sama hostnya, sama Bang Bro, Bu Hadid, Heri dan juga Axel, Adi gitu. Kita bilang ada 2 pilihan doang, ada 2 pilihan doang. Ya, sama makhluk yang dia makannya cuma pisang doang. Kan ada satu makhluk yang dia nggak makan kecuali pisang. Lalu kita tawarin bareng-bareng. Hari ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kita berkali-kali kita bilang ada 2 pilihan, 1 miliar sama pisang 1 tandan. Kira-kira misi nyemot kita edukasi. Jangan milih pisang yang 1 tandan. Kamu pilihnya yang 1 miliar aja. Yang 500 jutanya untuk beli lahan, yang 200-nya untuk beli bibit pisang, yang 300-nya pokoknya segala macam. Itu kau bisa terus-terusan kau sepuasnya. Jangan kau milih 1 tandan itu. Mendingan 1 miliar aja kau pilih. Ya. Kalau kau milihnya, nggak lama diedukasi sama teman-teman yang lain. Iya, kalau kau milih yang 1 tandan, habis tuh 1 tandan, kau nggak akan ada lagi tuh. Ya, kan nyemot ini gitu. Kira-kira sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun kita edukasi dia si nyemot ini. Dia tetap akan milih apa? Apakah milih 1 tandan pisang atau dia milih yang 1 miliar? 1 tandan pisang karena tidak Kenapa? mau repot. Ya, karena dia nggak ada akalnya. Nah, kalaulah ada manusia tidak menggunakan akal, maka benarlah kata Allah. Di situ disebutkan ulaika kal an'am, surat Al-A'raf ayat 79. Kalau ada manusia tidak mau menggunakan akalnya, dia punya hati nggak digunakan hati nuraninya, punya mata nggak digunakan untuk melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Tuhan, ayat-ayat kitab suci, punya telinga nggak digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, ya. Ketika ada manusia yang tidak menggunakan segala fasilitas yang Tuhan kasih panca indera ini, maka kata Allah apa dalam surat Al-A'raf ayat 179, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Makanya itu pertanyaannya. Kalau cuma ngimani-ngimani doang sih, maaf. Kalau ilmunya cuma iman ya jangan diskusi sama di sini gitu loh. Mau sendal jepit jadi Tuhan, bakyak jadi Tuhan, gitu, kancing baju di Tuhan, bodo amat itu hak lu, gua nggak mau ganggu.
Anak orang lu tuhanin kayak anak cucurut lu tuhanin, kan ada di negara luar sana itu cucurut dituhanin tuh, tikus dijadiin Tuhan, ada teman-teman. Ya, itu keimanan, ngapain kita ganggu iman dia? Sapi dituhanin. Iya, nggak mau. Kayak Krishna. Dewa menjelma jadi anak kecil. Itu anak kecil dituhanin. Krishna ya. Berarti Kecel sering nonton film itu juga, Mahabharata juga lo Kecel. Iya. Suka aku dulu. Kan film dulu tuh. Nah, otak cerdas, ada tamu nih. Ya, otak cerdas. Selamat siang. Assalamualaikum Bang, siang Bang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Siang Bang. Nah, udah makan. Islam Bang. Gak gitu. Islam dong. Gak gitu Ji, tanyanya udah makan siang belum? Nah gitu. Belum. Oh, alhamdulillah puasa Bang. Puasa. Alhamdulillah. Puasa dong. Berarti Islam. Enggak anjing. Mau kemari Apa ini? dia. Nah Bang Adi. Bang Adi. Bro admin ini gimana bro admin ini? Apa tadi dibahas Ji? Lanjut Ustaz. Lanjut. Bang Adi sudah bagus itu jaringannya Bang Adi. Shalom. Ada Iya, bagus kan? Adi ini Oten. Adi Iya, oke. Oten, sahabat. Adi Oten, makanya tadi saya dari awal bilang, Bang Adi, kalau cuman ilmunya iman, jangan dilanjut. Kalau cuman ilmunya iman, itu loh. Karena saya nggak akan mengganggu keimanan, karena itu versinya masing-masing. Yang kita diskusikan bukan cuman iman, tapi secara akademisinya dari kitab sucinya, gitu loh. Mana datanya, data by data. Repot nanti kita diskusi dengan data yang ada, dia diskusinya dengan asumsi. Jangan Dengan ilmu gua pokoknya. tidur, mau ngapain? Tidur gua, ngapain gua? Diskusi sama orang yang nggak punya data, pakai cuma asumsi doang, katanya, apalagi ngaku Islam, diskusi katanya, kata siapa, woi? Katanya. Mending itu Ustaz kalau katanya. Yang paling parah itu kalau udah pokoknya. Iya, kalau kita diskusi apalagi kalau udah debat sama masalah fikih lah, masalah katanya, kata siapa? Makanya agama itu riwayat. Agama itu riwayat. Kita kata guru kita kata gurunya kata gurunya kata tabi'in, kata tabi'in, kata sahabat, kata Rasul, kata Nabi. Dan Rasul Nabi in huwa illa wahyu yuha. Nyambung, harus bersambung, bersanad. Nggak bisa ngomong agama ketika, ini gimana nih Al-Quran? Ini datanya nih gimana? Oh, ini ayat ini menurut saya. Menurut saya, emang lu penting buat kita? Siapa lu menurut saya? Apalagi kalau udah ngomong tentang data di Bible, kitab suci. Ini menurut saya, dia siapa? Penting buat kita. Daripada ngobrol sama nggak jelas, mendingan gue turun gitu. Iya, kalau masalah agama tuh kita ngomong adalah riwayat, mana datanya. Kayak tadi tentang masalah tentang kalam, firman Tuhan, gimana para ulama, pasti ulama kata gurunya kata gurunya. Tidak mungkin Tuhan itu mengeluarkan suara dan kalam. Sebutkan di Fathul Bari, Ibnu Hajar nah, itu ada datanya. Nggak bisa ngomong menurut saya. Emang lu penting buat gua? Menurut saya. Agama nggak bisa ngomong menurut saya. Mana datanya? Nah itu enak kalau ngobrol secara akademisi, ada datanya, ini dalilnya. Nah, gitu loh. Repot kalau ngomong. Nah itu loh Bang Adi. Jadi kalau Bang Adi tadi bernarasi kebaikan apa, datanya mana? Baik menurut siapa? Baik menurut saya. Oh kalau baik menurut saya masing-masing itu subjektif.
Tapi yang objektif di mana? Itu loh. Kalau untuk seorang yang maaf dia lagi lapar, dia harus mencuri, harus merampok posisinya, untuk dia baik. Gitu loh. Nah, makanya kalau bahasanya kebaikan itu kebaikan apa nih versinya? Rujukannya gimana? Standar kebaikan itu apa? Standarnya itu apa? Nah, tadi standar kebaikan itu adalah dia mengakui adanya Sang Pencipta, supaya ketika dia di hati gertek pengen apa pengen, dia diperhatikan sama Tuhan. Bukan cuma tingkah laku, tapi gerak hati pun nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Nah, itu kebaikan ketika dia melakukan sesuatu bukan karena berharap tepuk tangan manusia. Dia melakukan sesuatu bukan karena berharap pujian dari manusia. Nah, kebaikan-kebaikan yang secara objektif ini, yang ada data, secara logika dan secara akli dan nakli itu ada dipertanggungjawabkan. Itu yang harusnya didiskusikan. Bukan tentang subjektif, karena itu masing-masing. Saya nggak akan ganggu. Makanya ketika orang mengaku bahwa dia harus melakukan kebaikan, kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering sakit hati? Karena masih melakukan sesuatu tidak berharap kepada Sang Pencipta, masih berharap kepada selain Sang Pencipta. Itulah yang membuat kita sering sakit hati dan kecewa. Kita berbuat baik kepada orang masih berharap timbal balik dari manusia, bukan balasan dari Sang Pencipta. Ya, ada nggak keselamatan dalam Islam, kata Jerry? Tuh Jer, Ada dong. enggak. Kau ngomong ada nggak keselamatan dalam Islam? Kau bertanya aja, Islam aja namanya keselamatan, weh. Kau nanya, kau gimana nanya? Itu sama kayak ada bahasa gini loh teman-teman. Kenapa kok Nabi Muhammad, Nabi kita ini dinamakan Muhammad, Ahmad, Muhammad? Itu orang-orang Quraisy kafir, Mekah itu pada saat itu dia bingung. Karena nama daripada Ahmad dan Muhammad itu adalah manusia yang terpuji. Itu artinya. Jadi dia ngomong gini, hei manusia terpuji gila. Ah, ini kan panggilan dengan artinya kan bertentangan loh. Tapi dia bilang gila, tapi itu manusia terpuji. Jadi ada orang gila terpuji, kan aneh itu. Sama tuh kayak pertanyaannya di bawah Jerry. Ya, ada nggak keselamatan dalam Islam? Lah namanya aja udah Islam selamat, kau tanya ada apa enggak? Namanya aja udah selamat. Dia pasti mau bilang gini tuh Ustaz, kalau kami ada Tuhan kami juru selamat. Dia pasti ngomong gitu. Mana ada Tuhan kok umpama juru selamat tapi dia nggak selamat disalib? Lagi bilang gini lagi nanti, ya kan itu nebus dosa kita gitu. Ya gitu. Pasti kayak gitu. Yesus aja ngomong kok Yesus akan turun mengadili sekehendak Bapa. Iya, aneh. Kadang kita kalau umpama diskusi sama orang-orang yang maaf gitu, yang nggak belajar. Seumpamanya kalau seumpamanya ya Ustadz, seumpamanya kalau emang dia niat menebuskan dosa umat manusia, kenapa dia itunya apa ngomongnya di Bible iya itu kayak nggak mau gitu. Konsep penebusan itu udah keliru sebenarnya Bang. Mau itu dibacakan langsung dari dalam Bible udah ada bantahan. Jerry sama apa siapa ini? Ada yang mau naik ini? Di analogi Si Jerry. Bubar kok Kristen apa Islam bubar? Kalau Kristen ku naik kan, kalau Islam enggak ku naik kan? Minta naik. Udah naik dia dari tadi. Kristen ya siapa nih mau diturunkan? Yaudah saya dulu bos, nggak apa-apa. Oh siap. Nggak apa-apa aja, turun aja. Jangan Bang Excel. Dulu Bang Excel jangan, biar saya aja dulu. Jangan Bang Excel lah. Nah, Bang Excel jangan, biar saya dulu. Oke lah bos ya. Ya makasih Bang. Iya, sehat selalu buat kita semua, Ustadz Anapi, Ustadz Abu. Siap. Taduna. Heri sehat selalu abangku. Ya amin, Insyaallah. sehat selalu amin insyaallah. Atanallah fi tuli hayati barakati ulumi. Yang umur murah rezeki. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Follow. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sembuh-sembuh kalau sama teman-teman. Karena saya tuh malas mau diskusi. Kalau buka komal, kita kajian, tadarusan, Dis mampir. Ustaz, ayolah, kapan kita bikin ini, Ustaz? Sedis. Selalu, hampir tiap hari menong. Ustaz, naik sebentar. Ayolah, kita diskusi lah, berdua lah.
Kenapa kau? Kontrakan kau habis, nggak ada duit kau. Bang Otak cerdas masih monitor ya? Iya, iya monitor. Masih ya? Bu, kenapa? Ada enggak, saya sedikit berdonasi boleh ya? Boleh. Oke, izin Pak Ustadz Hanafi, rekan semuanya, guru-guru semua, Bang Jodin. Siap. Jadi ya, saya kan mantan Kristen ya, dan bahkan juga saya sempat mau jadi calon pendeta. Akhirnya saya mualaf. Kenapa saya mualaf? Karena ternyata saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Satu pun yang penting itu adalah tidak ada satu kata pun saya temukan Yesus mengaku Tuhan Sang Pencipta. Nah, kata-kata Tuhan yang hari ini ada di Bibel itu sebenarnya salah terjemahan, teman-teman. Karena kalau itu dipaksakan Tuhan sebagai pencipta, berarti banyak Tuhan di bumi ini. Misalnya ya, kalau kita baca di 1 Korintus 8 nomor 5, ternyata berhala-berhala sesama lain juga disebut kurios. Karena kata-kata kurios itu sebenarnya Tuhan, bukan Sang Pencipta. Bahkan ya, malaikat juga disebut Tuhan. Kita bisa baca di KPR 10. Selanjutnya Pilatus, Kaisar Romawi dan sebagainya juga disebut kurios. Selanjutnya lagi Abraham setiap hari disebut Bunda Sarah itu juga kurios. Itu semua ada datanya. Bahkan juga yang lebih parahnya lagi, pemilik keledai yang diambil Yesus juga itu situ tertulis orientasinya adalah kurios. Jadi Yesus sendiri pun tidak pernah disebut Theos. Karena makna Tuhan Sang Pencipta di Bibel itu adalah Theos sesungguhnya. Nah, coba cari. Tidak pernah kita temukan Yesus disebut Theos. Gitu. Selanjutnya, tadi bicara iman. Ya. Jelas sekali iman teman-teman Kristen itu menabrak isi Bibel sendiri. Kenapa? Karena di Bibel sangat banyak kata-kata Yesus sebagai utusan. Artinya kalau utusan itu berarti ada yang mengutus, ada sosok yang lebih tinggi, entitas lebih tinggi. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Bapa itu siapa? Seharusnya Bapa itu maknanya adalah pencipta, Tuhan Yesus sesuai dengan Matius 11:25. Bahkan di Yohanes 20 ayat 17 dia katakan, aku akan kembali kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Suatu Esa. Jadi inilah yang membuat saya terguncang sehingga saya batal menjadi calon pendeta. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata saya kaji, ternyata Yesus mentuhankan Tuhan yang Esa. Ternyata dia seorang Muslim. Itu teman-teman. Dulu lagi tentang bagaimana ketika saya masuk ke gereja waktu itu begitu bebas ya memakai sendal, sepatu. Ya saya lihat juga orang lainnya. Beda dengan teman-teman Muslim saat itu waktu saya tercengang ya ketika saya mengantar teman saya bekerja, seorang Muslim yang taat. Saya pantau dia jauh ketika saya mengantar dia pas ajan saat itu, dia membuka alas kaki, ya. Bahkan dia langsung ke samping, tidak langsung masuk, berwudu katanya, ya, gitu kan, cuci muka, cuci tangan dan sebagainya. Oke. Jadi ini membuat saya jadi Bang Otak cerdas ada di bawah ini. Benar lo orang mantan Kristen. Sekarang di mana dulu aku berapa tahun memeluk Islam, Bang? Pertanyaan pertama. Gimana? Berapa lama udah memeluk Islam? Udah lama. Saya senior mereka. Bagi yang mualaf saya mungkin lebih senior karena saya 20-an tahun mualaf. Saya dulu Tritunggal HKBP. Dan sepertinya saya sudah berulang kali membuka data saya. Data asli saya Kristen masih ada semuanya. Anggota jemaat HKBP, surat baptis, naik CD, ya, dan sebagainya. Saya juga dulu alumni. Saya dulu juga sempat SD di Metodis dan juga kuliah di kampus Kristen ternama. Hari ini bukan hanya saya saja yang keluar dari kekristenan. Kita ketahui kemudian ya di seluruh dunia berbondong-bondong banjir keluar dari kekristenan, apalagi di Indonesia. Ya, kenapa? Karena dunia informasi sudah terbuka lebar, bisa diakses di mana-mana. Bahkan hanya melihat HP pun kita bisa ketahui sejarah kekristenan, sejarah Yahudi, dan sejarah-sejarah tentang agama-agama mula-mula. Itu teman-teman. Jadi ya, tunggu, izin dulu. Ada tamu kita, Bang. Sebelum lanjut. Ada Mexiano, selamat siang. Ada Bubar, selamat siang. Selamat siang.
Kristen apa bang? Katolik, Protestan? Protestan gua. Meksiano. Selamat siang Meksiano. Meksiano. Buka mute-nya dulu Meksiano. Kalau memang kau Kristen. Ya, selamat siang. Kristen bang. Ya, Kristen. Katolik, Protestan? Katolik. Katolik ya. Oke. Ustadz Hanafi, silakan Ustadz. Ini ada judul bang, konsep ketuhanan bang. Ustadz Hanafi udah jurusan ya? Masuk. Bentar ya, tadi dulu tuh. Oh, zuhur bang. Gimana? Mau zuhur ya Ustadz? Iya dikit lagi zuhur. Gimana? Itu ada 3, 1, 2, 3 Kristen. Iya dari Adi tadi. Nah, makanya itu untuk Maksiano. Oh Meksiano dari kemarin mau belajar. Oh luar biasa nih. Ya sebentar saya aja dulu sebentar ya. Sebelum saya bertanya saya sedikit kasih tahu ke teman-teman gue yang Kristen. Kalau ada orang-orang Kristen yang pindah agama kayak otak cerdas ini, kalian nggak perlu heran. Jadi nggak usah terlalu dalam mempertanyakan orang pindah agama itu urusan dia. Satu, kedua, nggak usah heran kenapa Alkitab sudah mencatat itu gitu loh. Jadi nggak perlu heran. Kalau kau juga yang nulis-nulis yang typing, kalau kau juga hidupmu nggak bener, hubunganmu dengan Tuhan nggak begitu kuat, kau juga bisa diseret. Jadi benerin aja hidupmu, nggak usah kau ngurusin hidup orang. Mau dia pindah mau enggak itu bukan urusanmu. Oke, itu teman-teman Kristen. Karena 1 Timotius 4 ayat 1 akhir zaman itu banyak orang akan murtad. Artinya ninggalin Tuhan Yesus. Jadi jangan heran. Yang penting kamu sebagai orang Kristen benerin hidupmu supaya kau nggak ikut diseret. Izin saya bisa Itu bicara, aja sih. Akal. Saya ini data saya asli semua ya. Besarkan Ji. Iya, makanya gue bilang teman-teman Kristen, saya tidak Ini menyangka. semua. Jangan ini sampel bahasa ini HKBP saya dulu ya. Ini CD saya dulu ya. Jadi saya sepertinya sudah berulang kali mau pada ini. Iya. Coba. Makanya gue bilang Saya bentar dulu bang. Aku klarifikasi narasi abang. Saya mualaf, bukan saya malah meninggalkan Yesus, bukan. Justru saya mengikuti jejak Yesus. Justru saya lah pengikut Yesus sesungguhnya, bukan Kristen. Ya. Kristen itu pengikut Paulus. Saya bisa buktikan datanya dan dalilnya. Jelas, ya bang. Jelas. Boleh saya ngomong ya dikit. Silakan. Jadi sekali lagi saya tidak menyangka kalau kau tadinya orang Kristen terus pindah agama dengan data yang kau tunjukkan. Pertama, kedua saya bilang sama teman-teman gue yang Kristen gak usah kepo karena Alkitab sudah mencatat bahwa akhir zaman banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi jangan kepo. Yang saya bilang sama teman-teman gue yang Kristen, benarin hubunganmu sama Tuhan supaya engkau tidak diseret. Ini mau doktrin lagi di sini. Bukan doktrin, saya ngasih tahu ke teman-teman gue yang Kristen. Karena apa yang kau Ini ikat teman-teman di bawah nanya nih Bang Bubar. Benerin hubungan sama Tuhan itu di kitab suci itu gimana maksudnya? Benerin hubungan sama Tuhan itu gimana? Nah, benerin hubungan dengan Tuhan itu artinya perbanyak berdoa, komunikasi dengan Tuhan, ibadah. Bangun kau pagi-pagi sebelum Mana perintah orang data dengerin dulu. di Bentar, Bang. Bible-nya itu. Kita perlu data baru nanti dijelaskan apa? Oke. Sekarang Tuhan mana dulu nih bang? Matius Sekarang 18. Tuhan mana dulu nih? Yang mana yang Tuhan? Ya ntar kita bahas masalah Tuhan. Matius 18 ayat 18, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Contoh, kau punya hubungan yang baik dengan Tuhan di bumi ini, itu akan terikat, tertulis, langsung terikat ke surga. Tapi kalau kau lepas Tuhan Yesus di bumi ini, engkau juga akan terbuang dari surga. Itu catatan Alkitab. Matius 18 ayat 18. Jadi hubungan Pertanyaannya apa? tadi tahu nggak Bang Bubar? Hubungan apa? Seperti apa hubungan dengan Tuhan itu? Yaitu bangun hubungan artinya bangun komunikasimu dengan Tuhan. Perbanyak ibadahmu.
Bagaimana Baca cara Alkitab. posisi berhubungan dengan posisi di sorga sama bumi itu beda. Nah, itulah. Jangan samakan pula cara ajaran agamamu dengan kami. Bu, emang kita nggak akan sama dan nggak bisa sama. Makanya, Nyamain kalau kami- ngadi-ngadi nggak sama Islam. Nah, Justru kalau yang kamu ditanyakan benar- teman-teman di bawah, Bang Bubar. Siapa nih? Hanapi bukan nih? Ini Hanapi bukan. Kalau kamu bilang udah mengakui nggak sama, maka ketika kami menjelaskan hubungan itu, ya udah pikirkan dengan penjelasan kami. Gimana bahasa hubungan tuh gimana? Secara hubungan harus Relationship, terikat seperti hubungan itu relationship. Kalau kamu masih bingung dengan relationship, hubungan itu artinya ada keterikatan. Ya iya, yang dimaksud keterikatan sama yang di sorga tuh gimana di dunia ini? Terikatannya gimana? Dengan kamu beribadah, kamu taat dan mengikuti SKSD peraturan Tuhan, bubar, itu Tuhan taat namanya, Yesus itu aja membangun kenal hubungan. samamu. Gimana kamu berhubungan sama Yesus? Gila loh. Pertanyaannya kan tadi masalahnya di sini datanya itu gimana sih ceritanya itu ikat di dunia akan diikat di sorga dan apa yang kamu Nah. uraikan di dunia akan diuraikan di surga. Pertama Ya. diikat, habis itu diuraikan. Kapan mau terikatnya? Kapan mau terhubungnya? Pertama Oke. dibilang diikat, yang kedua diurai, habis diikat diurai. Yaudah, kamu diam biar saya jelaskan. Udah diam, saya udah ngerti. Kamu Gimana diam biar saya ayatnya itu? jelasin. Coba kau baca itu. Coba kau baca pelan-pelan. Sesungguhnya, siapa yang bilang? Kami tahun 90-an, pondok pesantren kami itu ada di belakang UKI. Universitas Kristen Indonesia. Pondok pesantren kami, Rodotul Muta'alimin. Kami terbiasa berdiskusi dengan teman-teman apologet yang dia bisa bahasa Quran, dia bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Yunani. Kami diskusi cakap di dalamnya. Kenapa? Dia tahu bahasa itu. Jadi enak imbang. Nah ini bahasanya aja. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia dan diikat di surga. Ini udah diikat nih. Dan apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di surga. Udah diikat, diurai. Kapan mau bersatunya? Mati bijak. Aduh bro, ya wajar lah kamu membahasnya seperti itu karena memang itu bukan akidahmu pertama. Kedua, saya jelaskan ya, dengar. Kalau kamu bilang nggak nyambung, terserah kamu. Cara penilaianmu kepada gua. Dengar baik, tadi saya sudah katakan, terikat itu ada hubungan dengan Tuhan. Dalam bentuk apa? Komunikasi. Komunikasi bagaimana bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan? Buka mulut itu berbicara kepada Tuhan. Dan satu lagi, tunduk kepada peraturan dan perintah Tuhan. Itu Bagaimana itu cara hubungan. engkau berkomunikasi dengan Tuhanmu? Dan cara Berdoa, kau tunduk sama Tuhan? buka mulutmu, kau berdoa kepada Tuhan, itu komunikasi. Iya betul. Bagaimana tata caranya, Bang? Oke. Kalau kamu tanya, kalau Sama kamu saya tanya, simpel. kalau kamu tanya tentang tata cara, itu berarti jatuhnya ke liturgi ya. Oke. Kalau Yesus mengajarkan berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup kamarmu, berdoa. Tidak perlu kau pamer berdoa, karena Tuhanmu yang dari surga itu bisa tahu tanpa kau harus pamer. ilaha illallah. Itu asumsi lagi. Loh, Lah Yesus cuci Itu tangan, data bro, gak usah kau bilang asumsi, itu data cuci Alkitab. kaki, maju sedikit Kitab lalu itu sujud. menyatakan Yesus itu berdoa bersujud, bukan nyanyi-nyanyi di gereja lagu rohani. Baik, Enggak, kalau kalian diam biar dia saya jawab. berdoa tutup di pintu kamar, tutup ada Musa aja lah kau ini. sujud, Abraham Itu data, kamu mau data tidak? Gak usah kau framing, itu data Alkitab. Ya makanya datanya di Alkitab itu Yesus perintahkan untuk ke gereja itu mana? Dan Nah, data tadi bahwa Yesus itu kenal sama Kristen tuh mana? Datanya mana? Woi, satu-satu dong. Lu jangan kayak pasar. Katanya kamu pinter. Kenapa Ya kau ini bisa makanya ngomong perlu dia belum data. kelar? Satu-satu. Dari tadi yang pertama aja belum ada datanya, mana ada data Matius 18 itu berbunyi ada orang terikat habis diikat diurai diikat diurai. Oh, Kapan mau nyatunya data aja nggak nyambung. berarti Matius itu yang gue bilang itu salah berarti ya? Posisi bagaimana cara posisi dia ini mau terikat terus nggak lama diurai terus terikat. Teman-teman Kirain bantu kamu menyangkal. kuatin nih. Kirain kamu menyangkal bahwa apa yang saya katakan itu tidak ada datanya. Gua Sekarang nggak pernah berubah nyalain lagi. orang bro, gua nggak pernah nyalain orang. Ini diskusi, ranah diskusi itu. Terus? Secara data yang ada dan konsep dengan akal ini, dengan akal yang ada itu nyatu gitu loh, nggak bikin ruwet. Itu loh. Dengan kamu membuka mulut berdoa kepada Tuhan itu nggak ruwet. Tapi kalau itu ruwet di otakmu, memang itu cara pikirmu. Boleh saya menjawab? Apaan sih? Boleh saya menjawab? Katanya kamu pintar apaan sih katanya? Boleh saya menjawab? Bubar. Ngaku kamu berbicara apologet dengan orang-orang di belakang UPI. Bubar ini dari tadi ke sini datangnya mau dari
Tapi kalau mau ngedoktrin orang, kau pergi ke gereja. Orang kesini berdiskusi bawa data. Kau tampilkan dulu datamu. Kau bisa on cam dah. Nah, Matius 15 ayat 18 tadi saya bilang apa emang? Terikat kan? Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Mana ada 15-18? Itu Oke, sebentar ya. 18-18 loh. Bentar, nggak usah congor, bentar gua buka. Belepetan 18-18 itu. Makanya belajar tuh yang betul. Iya, Makanya udah Matius 18-18. Berarti Lu kan tadi 15 ada. Oh, 18 tadi. 15-18. Udahlah, tadi saya pertama bilang Matius 18-18. Sok hafal kok bisa itu. Enggak, justru kamu yang sering bolak-balik udah 3 kali gue dengar lu ngomong, lu sering sama orang-orang Kristen apologet Apa sih? di belakang Uki. Nah, nyatanya Apa? saya melihat bukan Apa? merendahkan kamu ya, cara Enggak, membangun komunikasimu aja berantakan. Yang berantakan Mari kita gimana? bahas. Enggak, Ya sekarang udah kita bahas, coba lu bahas. Coba lu Mari baca. kita bahas. Matius 18, Pertahankan 18, Tuhanmu coba. itu ya. Ayo, mari kita bahas. Pertahankan Tuhanmu itu. Tuhan mana yang benar? Tuhan yang kau Oke. sembah itu Tuhan yang benar atau itu setan? Ayo kita Ya, bahas. siap. Ya. Buka surat An-Nahl 16 ayat nomor 6, An-Nahl 16 nomor 9. Kau baca original dulu itu teksnya. 18. Kau baca dulu itu Matius 18. An-Nahl. Terus saya mau Oke, baca. baca dulu itu. Ini lagi kanahan dulu. Bentar gua ambil dulu Alkitab ya. Kamu apa sih yang dipersulitkan kalau kamu sendiri udah tahu ada Udah ayat itu? ambil dulu, ngomong mulu, disuruh ambil, ribet amat hidup lu. Gua nggak bisa buka ngambil Alkitab, gua lagi nggak di rumah. DL. Ya, ini mau diskusi. Modal congor lu, congor. Itu ada datanya, bukan modal congor. Kebetulan aja gua nggak bisa ngambil Alkitab, nggak usah framing lu. Berapa tadi, Ustaz? DL. Matius 18. Tinggalin aja lah. Gak beres. Udah. Tinggal aja, Ustaz. Nggak usah lah kau terlalu teratur. Mengapa kau takut bilang tinggalin? Tunjukin kalau kau pintar. Ih, takut. Sama bapak kau aja gue gak takut, sama kau lagi. Apa maksudnya ini? Aku ikat di bumi akan diikat di surga. Dan apa saja kamu yang lepas di bumi akan lepaskan di surga. Di surga itu apa? Oke, Surga itu coba bicara buka. apa? Coba kita buka original teksnya ya, Ustaz ya. Buka aja, biar kelihatan kau sok pintar, buka. Surgamu bisa perang ada. Itu maknanya apa yang kamu lakukan yang nggak benar di bumi, hasilnya di surga juga jadi nggak dapat kamu. Itu poinnya. Artinya kamu salah menyembah Tuhan yang salah, yang nggak benar, tidak bisa masuk surga, itu aja. Nah, tadi kamu bicara tentang Tuhan yang benar. Sebenarnya kalau kita buka Ulang 5 ya sama kalian 20, kalian itu menyembah Tuhan yang salah, bubar. Karena jelas di situ katakan akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Tuhan Allah yang lain. Tidak ada yang Kalau sama ada yang seperti mau api. naik gak apa-apa, turunin saya ya teman-teman. Saya mau izin parkun salat dulu. Iya, Ustaz. Lanjut Di aja. sini belum masuk. Ini di bawah ngapain sih Ucok bilang, Cok, lu ngapa bilang di sini dikeroyok? Orang stres di sini harus dikeroyok, dipegang tangannya, pegang kakinya. Karena orang stres itu berontak, maka kita harus keroyok orang stres itu biar lurus. Kau aja masih minta tunjukkan jalan yang lurus, bro. Nggak usah framing kau. Ya, kita minta sama Tuhan yang benar. Iya, berarti jalanmu belum lurus. Nah, sekarang gini, sekarang Tuhan lu yang benar yang mana? Pakai ngajarin orang lu jalanmu Yaudah, aja lu nggak sama lurus. Gua, ayo, lu sama gua. Ayo, mau siapa Ya. lu menghadapin gua? Udah Siap. kabur di alasannya mau sholat. Oh, jangan sama guru saya, sama saya aja. Gimana? Berani nggak lu? Banyak lagu so pinter. Ayo kita Ya, bahas sama sekarang, siapa Tuhanmu itu pencipta langit setan. dan bumi? Sekarang Sekarang saya saya tanya, siapa pencipta langit dan bumi di Kristen? Kamu Silakan. kalau kamu mau bahas Alkitab, gua bisa bahas Al-Qur'an enggak? Silakan, bisa serah. Oke. Siapa pencipta langit dan bumi dalam sebelum Yesus menjadi manusia, yang menciptakan itu adalah Yesus. Di mana Yesus mengatakan aku 1 sudah menjadi Yohanes manusia? 1 apa? Di mana Yesus mengatakan sebelum aku menjadi manusia aku menciptakan langit dan bumi? Silakan. Yohanes 1 ayat 3 coba. Yohanes 1 ayat 3, enggak usah kau lari. Di mana Yesus mengatakan Yohanes sebelum 1 ayat aku menjadi 3. manusia aku menciptakan langit Yohanes dan 1 bumi? ayat 3. Baca Yohanes 1 ayat 3. Tunjukkan di layarnya di depan. Coba dengarkan dulu. Kau belum apa-apa udah tantrum, cobalah. Kapan Yesus mengeluarkan dari ucapannya sebelum aku menjadi manusia aku menciptakan langit dan bumi? Bantah ayat itu ya. Host, Silakan. izin host.
Oke, dia membawakan Yohanes 1:3 itu bicara Bapa di situ. Dia tuh Bapa. Enggak bang, Karena jangan ya tahu. Maksudnya saya minta dari dia gitu. Di mana Yesus mengatakan dari muncungnya, sebelum aku menjadi manusia, aku menciptakan langit dan bumi. itu dia bawa ayat itu, tapi sebenarnya itu bukan Yesus, itu Bapa. Iya, Bapa. makanya itu. Kata spirit ya. Iya. Karena Yesus muncul di Yohanes 1:14. Sebenarnya Iya, itu makanya ayat yang tertulis, ya. makanya itu kalau ketika dia membawakan kejadian, Yesus belum lahir. Maka ketika dia membawa Yohanes, di mana statement Yesus mengatakan sebelum aku menjadi manusia? Nah itu dia kawan-kawan ya. Saya ini akal logika. Ya. Demi Allah wallahi, bisa kalahkan akal logika saya, satu pendeta pun saya akan mundur dari apologet. Silakan. Jangan ngarepin guru saya. Tunjukkan. Saya tantang filsafat yang hebat di sini. Siapa? Tak bisa kau jawab kan? Kau turun aja lah kubar. Kau framing guru saya. Tak bisa ya kau jawabnya. Tak bisa kau jawabnya. Macet kan? Yohanes 7:3 itu tuh perjanjian baru. Sedangkan terciptanya langit dan bumi di perjanjian lama. Sejak kapan Yesus ada di perjanjian lama? Nah, kalau dia membawakan perjanjian baru gini teman-teman. Ketika dia membawakan perjanjian baru, nah, statement ini, di mana keluar dari mulut Yesus mengatakan sebelum aku menjadi manusia, aku menciptakan langit dan bumi. Nah, itu dia. Jadi dia nggak bisa berdalih, oh Bapa, oh neneknya kiper. Silakan. Weh, Tunjukkan gua dalilnya. dengerin dulu. Gua mana nih? Gua Jangan udah naik dengerin dulu. Kita mau dalilnya. Antum tadi nantangin guru saya. Saya nggak mau dengerin antum. Saya minta dalilnya. Alangkah indahnya itu ada data. Gua jangan di mute. Weh, gua lu minta dalil kan? Saya nggak pengen asumsi Anda. Tunjukkan dalilnya. Misalnya di mana nih poinnya? Di mana? Silakan. Kucluk tapi jangan di mute. Kucluk jangan di mute. Silakan Jangan di dalilnya. mute. Anda mau saya ludahin? Jawab. Weh, tolol, pakai adab lu. Ini diskusi, bukan pakai Oke, ludah-ludah. diskusi. Cepat jawab. Silakan. Asu jangan di mute, asu. Kayak gini kamu diskusi. Iya, makanya jangan di mute. Kalau yang hargai orang. Kau aja yang hargain guru saya. Ustaz Lalu Hanafi. apa yang mute? Nah, oke, silakan jawab pertanyaan saya. Silakan. Kayak pinter aja. Lah kualitas orang Gua berat. tantang lu denger nggak? Lu Masih dengar tunjukin nggak? jalan Gua yang lurus, tantang sok seluruh ngajarin agama pendeta orang. pastor yang ada di dunia mengalahkan akal logika. Nama saya akal logika. Demi Allah, kalahkan mantik saya. Oke, kamu. Silakan. Oh ya, asu Anda jangan kan di mute. mengatakan- Asu jangan di mute. Tolol lu, pengen ngomong gua. Tuh, mati kau. Karena statement Anda mengatakan sebelum Yesus menjadi manusia dia menciptakan langit dan bumi. Itu kan dari muncung kau. Saya minta datanya di mana dari muncung Yesus mengatakan aku nih pencipta langit dan bumi sebelum menjadi manusia. Itu aja kok repot sih. Aku nggak mau dengar dari muncung kau. Aku pengen dari dalil, dari perkataan Yesus. Kau pun Ji, kau tanggapi juga, sudah tahu orang gila, nggak akan pernah sampai akhir kiamat tuh. Oh enggak apa bang, karena gini bang, ketika guru kita dijatuhkan, nah kita juga menjatuhkan dia, gitu caranya bang, menjatuhkan dia dengan cara yang brutal, gitu kan langsung jatuh, benar nggak bang Axel? Setuju. Dari dia menggunakan statement, Yesus menciptakan langit dan bumi sebelum menjadi manusia, itu kan dari ucapannya dia, bukan dari ucapan Yesus. Sandiwaranya bagus banget. Wih, asyik. Dengerin, lu kalau pengen Padahal yang diskusi mute yang dia benar sendiri. jangan mute. Padahal yang botol. mute dia sendiri habis itu Mancing lu puasa nggak? Lu puasa nggak fitnah gua? Lu fitnah gua yang mute. Lu puasa nggak? pinter kali caranya. Enggak, lu bilang gua mute gua. Lu puasa nggak? Padahal disuruh jawab dari tadi dari jawab. Dia yang mute sendiri. Kalau lu Alangkah bagusnya. fitnah lu puasa nggak? Kali ini aku yang mute.
Kali ini aku yang mute. Kenapa? Makanya itu udah dia. Kenapa? Kali ini aku yang mute. Kenapa? Nggak terima. Guru itu fitnah. Guru apa itu? Nggak terima. Emosi ya. Nah, Nggak bisa jawab malah, emosi. malah kayak gitu ngomongnya. Ini kualitas otak. Nggak bisa jawab malah Kayak emosi. orang kalau ngomong jangan di mute asu. Ya udah kau gini. Nggak Oke, nggak usah di mute Bang Samudra, jangan di mute. Sekarang Nggak bisa jawab. saya minta datanya darinya, Emosi. silakan bubar. Udah. Si Saya nggak pengen Guru apaan penjelasanmu. Pakai fitnah lu. Saya nggak pengen penjelasanmu. Sekarang Saya pengen lu dalilnya. mau diskusi apa mau gimana, bubar? Kalau lu mau diskusi jangan di mute. Lu nanya gua jawab. Pakai otak, pakai adab. Lu udah kau pada nggak mau tua. di mute, tapi jangan menggunakan kata Otaknya di mana gaul. sih lu? kalau pakai adab berarti pakai ada omongan asu gitu. Beradab tuh harus ngomong ada asunya gitu. Emosi, nggak boleh bang. Keleng. Kenapa kau fitnah? Iya Santai masa kau. ngomongnya beradab kok ada Akui, teman lu omongan ngakui. asu. Kenapa ngomongnya beradab tapi ada asu? Nggak usah pakai asu. Kau fitnah lagi kau. Lah, Kali kan ini bilang mau aku beradab tapi pakai asu. Mau nantang Kali ini aku yang main mute. Dah, bubar. Kau Kau fitnah laki-laki soalnya. apa perempuan kau bubar? Aku tanya, Nggak kau ngaku laki-laki sama apa perempuan? lu. Kau laki-laki nggak sampai Pakai cakap. otakmu. Aduh, udahlah, Eh. udahlah. Jangan sama kau. Beradab pakai otak. Dah, turun kau. Masa kalimat beradab pakai ada otak? Turun kau. Kok kayak perempuan muncung kau tau nggak? Muncung kau kayak perempuan tau nggak? Pakai roh aja kau sana. Kau tadi tantangin guru saya. Ketika saya tantangin seluruh pendetamu yang ada di Indonesia, kalahkan akal logika. Ketika saya kalah di dunia apologet, saya akan mundur. Kan saya bilang, statement Anda mengatakan bahwasannya Yesus sebelum menjadi manusia dia menciptakan langit dan bumi. Itu kan dari kata kau, dari muncung kau yang bau. Saya minta dari muncungnya Yesus mengatakan sebelum aku menjadi manusia, aku menciptakan langit dan bumi. Ada nggak datanya? Jangan jadi playing victim. Oh alah, ten. Naik kok sekali lagi kok pajak turunkan ke blok kok nih. Gak tidur ini ntar. Niatnya mau ngobrol santai gitu ya. Yang Abu Hadid udah tidur duluan deh. Jadi begini teman-teman. Jadi begini. Tidur yang jadi begini yang nyatet. Yang nyatet jadi begini tidur udah. Kitanya di sini ditinggal. Nanti bangun-bangun. Sampai di mana? Tinggal enaknya doang dia jadi sampai di mana. Iya betul. Naik kau sini kau bar. Jangan ke perempuan kau tinggal tunjukkan dalil kau. Kalau ada, kalau nggak ada. Gitu ya. Ucok si tumeang. Kalau memang kepalamu nggak peyang, kau naik, nggak usah typing di bawah. Typinglah dalam hatimu. Gini, ketika Anda mengatakan Ustadz Hanafi gak berbobot segala macam gini. Cara menunjukkan kalian punya bobot apa enggaknya dengan pertanyaan yang paling mudah saya nggak bisa kalian jawab. Saya bisa membunuh orang, bisa menyembuhkan orang. Percaya nggak? Bang Sel percaya nggak Bang Sel? Saya bisa menyembuhkan orang sakit, saya bisa membunuh orang. Percaya? Percaya? Apakah kamu percaya saya bilang saya Tuhan? Enggak. Ya udah enggak, karena saya manusia. Gak ada manusia yang percaya dengan manusia menjadi Tuhan. Manusia mungkin bisa menyembuhkan dan emang pasti bisa mematikan, membunuh orang itu bisa. Tapi kalau Tuhan nggak mungkin dong. Manusia kok ngaku Tuhan. Iya itu makanya. Saya menyembuhkan orang sakit, bisa saya membunuh dia. Ketika dia mau saya sembuhkan, nggak jadi saya sembuhkan, biar mati dia mati ya kira. Tuhannya pun sebenarnya nggak pernah ngaku Tuhan. Dia sendiri yang menuhankan. Oke, narasinya kita udah mulai siang. Kalau di Jakarta siang jam-jam 12:30. Ya mendekati sepertengah ya, tengahan. Alhamdulillah nggak terasa Ustaz, Masya Allah. Ya nggak terasa. Dari semalam Jadi, walaupun ngantuk-ngantuk, ya kan tadinya, aduh. jangan lupa tap-tap layar sambil salawat teman-teman. Tap-tap layar. Nah, Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tap-tap gitu. Teman-teman nggak bisa dengan ilmu, maka dengan usaha dengan tap-tap layar sambil salawat. Dan saya bertanya sama Axel secara nakli ya. Jadi akli ya, secara akli. Andai kan Bang Axel kan dulu kan Kristen ya, betul nggak? Iya, betul. Menurut Bang Axel, andai kan Bang Axel punya nenek atau kakek lah, kakek, betul ya?
Iya, Pasti dong kita punya kakek pasti. dong. Atau Iya. tiba-tiba difotonya tuh pakai kancut. Difoto pakai kancut tuh. Iya. Di kepala sampai ujung kaki. Terus tiba-tiba ditaruh di depan ruang tamu. Ya. Terus saya main sama Aji sama Bang Samudra ini. Ya. Bang Excel, ini foto siapa? Kira-kira Bang Excel malu nggak kalau ngelihat fotonya kakeknya Bang Excel itu pakai kancut? Kira-kira malu atau tidak? Malu lah. Oh. Tapi Kamu enggak kok orang ada di Yahudi, sebelah enggak malu kok orang Tuhan yang pakai kancut aja dia enggak malu. Enggak. Nih, Bang. Nah, Yesus kan jaringannya Bang orang Excel Yahudi. nih. Oh ya, orang Yahudi aja nggak mau menuhankan dia kok. Nah, itu makanya. Malah Tapi paling lucu Bang Sel. ya kayak gitu Iya, kan. paling lucu Bang Sel. Apa orang Yahudi aja malu malah menghinakan dia kok. Iya betul. Nah, ini logikanya Bang Sel. Logikanya kan orang Yahudi nggak pernah menuhankan Yesus. PD-nya mereka mengatakan bahwasannya di perjanjian lama tuh Yesus itu udah ada. Ya Allah ya Rabbi. Ya, makanya Bang Excel ya terus terang ya, sebetulnya kita tuh umat Islam tuh ingin memuliakan putusan usut. Iya. Betul. Aku udah Kita sadar. mau Sebenarnya emang aku salah di dulu-dulu itu doktrin lah. Sinyalnya Bang Excel kali ya Ji? Apa sinyal gua Ji? Karena udah lemot Ji kuping gua Ji. Sinyal Bang Excel. Sinyal Bang Excel ini Ustaz. Coba plus 99 Bang Excel, kalau nggak bisa juga plus 9 ke counter gitu loh Bang Excel. Coba dulu request gitu loh. Ya Bang Adis juga sama. 9 plus Nah, 99 3 kali Bang Excel. Enggak, cara yang gampang itu Bang Axel, serius ini cara yang gampang supaya jaringan kuat. Tuh HP-nya dimasukin dalam kolam.